alaihi wasallam, "Finnari la yukhalladuna idza matu wa hum muwahhidun wa illam yakunu ta'ibina ba'da an laqullaha 'arifina mu'minin wa hum fi masyiatihi baik wa ahlul kabair." Dan pelaku-pelaku dosa besar min ummati Muhammad, dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, finnar, di dalam neraka, la yukhalladun, tidak kekal. Siapa mengatakan kekal? Khawarij, pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Idza matu syarati, idza apabila matu mereka ini mati, wa hum muwahhidun, mereka masih ahlu tauhid. Jadi ahlu kabair yang mereka itu mati dan masih ahlu tauhid, maka mereka tidak kekal di dalam neraka selama mereka meninggal dan masih ahlu tauhid. Wa illam yakunu taibin, meskipun mereka itu belum bertaubat. Meskipun mereka itu belum bertaubat dari perbuatan kabairnya. Ba'da ayyallahu, setelah mereka ketemu dengan Allah, arifina, dalam keadaan mengetahui, mukminina, dalam keadaan mukmin. Jadi meskipun mereka itu belum bertaubat, setelah meninggal, ketika mau meninggal ini, ya, setelah mereka ketemu sama Allah, mukmin kada wa kada wa kada, ay al-tauhid, meskipun dia belum taubat dari dosa-dosanya, mereka masuk ke neraka cuma karena kau. Meskipun mereka itu belum bertaubat, jelas. Sepenting ketika mereka ketemu sama Allah Subhanahu, ketika mereka meninggal, mereka itu orang-orang yang muqtadi, orang yang mukminin, ngerti dan mukmin kepada Allah Subhanahu. Artinya tetap mereka ahlu tauhid. Syaratnya ketika dia meninggal masih ahlu tauhid. Ketika mereka meninggal dan masih ahlu tauhid, dosa-dosa besar yang dia telah berbuat tahta masyiatillah. Wahum, dan mereka pelaku dosa besar ini fi masyiatillah, pada kehendak Allah, wa hukmihi, dan hukumnya Allah. Nanti lihat dulu bagaimana hukumnya Allah dan bagaimana kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, ya diampuni lalu masuk ke dalam surga. Kalau Allah masukkan ke dalam neraka, ya mlebu neraka dini, baru ngono diangkat oleh Allah ke dalam surga. Intinya ahlu kabair, pelaku dosa besar, dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidaklah kekal di neraka. Iya, mereka masuk neraka, cuma tidak kekal. Syaratnya apa tadi? Syaratnya apa? Syaratnya masih ahlu tauhid, masih mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka belum taubat, ngapa-ngapa gimana? Enggak apa-apa gitu ya, meskipun saya belum taubat, apa-apa gitu ya. Nah, insya'a, jikalau Allah menghendaki, maka ghafara, Allah akan mengampuni lahum, bagi mereka, wa'afa, dan Allah akan memaafkan anhum, dari mereka. Allah memaafkannya bifadli, dengan apa tadi? Dengan keutamaannya Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya Allah dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kama zakara,
kama dzakara azza wa jalla, sebagaimana telah menyebutkannya Allah azza wa jalla fi kitabihi, di dalam kitabnya, wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, ma duna dzalika, dosa apa-apa selain syirik, liman yasha'u, kepada orang yang Allah kehendakinya. Berarti kabair bukanlah syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia ketika Allah menghendakinya. Ini menunjukkan bahwasanya ahlu kabair itu tidaklah kekal, karena suatu saat Allah akan mengampuninya. Wa in sya'a, jikalau Allah menghendaki, azabahum, Allah akan mengazab mereka, finnari, dengan dimasukkan ke dalam neraka. Itu pun bi'adlihi, dengan keadilan Allah, bukan kedzalimannya Allah. Jadi kalau kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah mendolimi kita, bukan. Itulah keadilannya Allah, memangnya pas bagi kita penempatannya. Karena perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti, kalau yang tidak kita sukai itu pasti adalah keadilan Allah. Ya? Pasti keadilan Allah. Allah enggak curang, Allah enggak zalim. Pasti itu adalah keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Maksud, jadi kalau Allah beri kita bodoh, enggak paham belajar, enggak mudeng-mudeng sampai elek, dijamoni apa? Dijamoni apa? Habatus sauda, supaya pinter. Iya, sampai elek banget. Ya piye yang jenenge wis tulisane ya. Iso ya wis lah. Piye mesti. Jamu wis pakai kalau dia. Jamu habatus sauda, susu iku sak dalam saya. Sampai overdose meninggal balik balik. Ya wis lah. Jenenge wis ngono wis ya. Nah. Setelah itu summa, kemudian yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka ini. Summa, kemudian yukhrijuhum, Allah mengeluarkan mereka ini, minha, dari api neraka, birahmatihi, dengan rahmati Allah, wa syafaati syafi'in, dengan syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Siapakah yang memberikan syafaat? Min ahli ta'atihi, dari ahli orang yang mentaati Allah. Isul kei syafaat, monggo dikei syafaat. Kemudian setelah Allah angkat dia dari neraka, kemudian ya ba'athuhum, Allah mengirim mereka, mengutus mereka ila jannatihi, ke surganya Allah. Surganya Allah. Bagi rukun neraka dibakar di situ, kepanasan ya, kayak gini kalau aku kumat kami kletek itu diangkat oleh Allah setelahnya. Setelah itu Allah diangkatnya dia itu imma karena rahmat Allah, wa imma karena syafaatnya orang yang telah memberikan syafaat dari Allah, tauhid dari Allah yang taat. Wadzalika, dan yang demikian itu, bi annallaha, bahwasanya Allah tawalla ngurusi ahla ma'rifatihi, orang yang beriman dengan Allah. Begitulah memang Allah ngurusi, ngeramut orang yang memiliki iman kepada Allah. Seperti video kalau masih ada iman, meskipun dia pelaku dosa besar, tetap Allah Subhanahu wa taala ngurusi dia seperti ini. Jadi wadzalika, dan yang demikian itu, bi annallaha, bahwasanya Allah tawalla, telah mengurusi ahla ma'rifatihi, wong sing iman kepada Allah. Walam yaj'alhum, dan Allah tidak menjadikan mereka ahlu kabair bidara ini, di dalam apa ini? Dua rumah ya. Ka ahli nukronatihi, seperti orang-orang yang bermaksiat kepadanya.
Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka di dalam dua jar, neraka dan surga. Neraka dan surga itu lain. Kalau kawan di surga dan di neraka lain. Baik, jadi Allah tidak menjadikan mereka fidara ini di dua rumah ini enggak sama. Ahli nukranihim seperti orang yang bermaksiat kepadanya. Orang yang taat Allah berikannya langsung ke surga. Dan orang yang bermaksiat kepadanya dilebokno neraka gisik. Gak sama Allah meletakkannya. Islam alladzina, siapakah ahlu nukran? Siapakah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah itu? Siapakah dia? Alladzina khafu. Mereka itu orang-orang yang menyimpang an hidayatihi, dari hidayahnya Allah. Walam yanalu min walayatihi, dan mereka ini enggak mendapatkan walayah kekasihnya Allah, enggak mendapatkan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membedakan ya orang yang taat kepadanya dan orang yang bermaksiat kepadanya. Allahumma ya Allah, ya waliyal Islam, yang waliyal Islam, yang ngurusi Islam, wa ahli dan ahli Islam, sabitna al-Islam, sabitna al-Islam, tetapkan kami di dalam Islam, hatta nalqaka bihi, sehingga kami ketemu dengan engkau dengan Islam. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah di atas Islam sampai kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat, qala al-alamatu al-Albani rahimahullah, ini ma bainal ma'kufataini, ini Pak. Apa-apa yang antara ma'kufataini, ma'kufataini. Seret itu jenenge apa? Tanda kurung tutup kurung. Antara ma'kufataini, antara dua tanda kurung, mana itu? Min ummati Muhammad, ini kan tanda kurungi. Min ummati Muhammad. Jadi ma bainal ma'kufataini, apa-apa yang di antara ma'kufataini, tutup kurung dan dua kurung dan buka kurung ya, lam tarid fil makhtubatis salasi, tidak ada di tulisan tadi, tidak ada di maktutot yang tiga maktutot, gak ada kata-kata ini, jelas. Wala fi matbu'ati kha, dan juga tidak ada dicetakan kha, kono. Cetakan maksudnya ya, kono dicetakan kono. Maka wahad buah asah, kalau dibuat lebih pas. Enggak usah pakai min ummati Muhammad, langsung saja wa ahlul kabair finnar la yukhallat. Cukup enggak usah pakai min ummati Muhammad, itu lebih pas, lebih bagus. Sebab ya, lianna mafhuma hadis ziyada, karena mafhum tambahan min ummati Muhammad, anna ahlul kabair, bahwasanya pelaku dosa besar, min ummati wairi ummati Muhammad, dari umatnya selain umatnya Muhammad. Berikan ya mafhumnya, selain umatnya Muhammad, berarti qabla nafsi tilka syara'i, sebelum dihapusnya syariat-syariat itu, berarti hukum mereka mukhalifun li ahlul kabair, hukum mereka berbeda dengan hukum ahlul kabair dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini fihi nazar, ini perlu dikoreksi lagi. Kamu sedih? Masih gitu ya kan? Maunya sekal bantu Allah Ta'ala. Selain umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia adalah ahlul kabair, harusnya hukumnya sama ahlul kabair seperti umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ada tambahan min ummati Muhammad, seakan-akan yang tidak kekal di neraka, masuk neraka dan nggak kekal, itu terfokus, terbatasi me ummati Muhammad toh. Seperti adapun umatnya selain Muhammad dari al-kabar, bagaimana hukum mereka? Apakah kekal dalam neraka? Kalau jawab tidak. Bahkan umumnya dalil masuk. Baik itu umatnya Muhammad gak atau sebelum umatnya Muhammad gak, yang syariatnya belum dihapus, hukumi podo, mereka masuk ke dalam neraka dan tidaklah kekal. Jadi nggak terbatasi dengan umatnya Muhammad. Jelas? Seperti makanya lebih baik dihapus kata-kata min ummati Muhammad supaya tidak memberi pemahaman yang keliru. Wa fi dzalika nadhar, dan pemahaman ini fi nadhar perlu diperbahas lagi. Sebab fa inna nabiyya, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, telah mengkabarkan, annahu, bahwasanya Rasul berkata, yakhruju, akan keluar, minan nar, dari api neraka, maka nabi qalbi, orang yang ada di dalam hatinya misqalu dzarratin, sebesar iman dari biji, misqalu dzarratin, sebesar jagung, min iman, dari keimanan. Yang rujuk minat man, umum kan? Umum, siapa saja yang ada di dalam hatinya keimanan, baik umatnya Muhammad atau umatnya sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap Allah akan keluarkan dari api neraka. Itu mereka tahu. Walam yakhussu ummatahu bidzalik, dan Rasulullah tidak mengkhususkan untuk umatnya toh, bahkan semua umat pun yang belum dihapus syariatnya dan mereka memiliki iman tetap akan keluar dari neraka. Bal dzakarul iman, bahkan Rasulullah menyebutkan iman mutlaqon, mutlak, bahwa umat Muhammad atau tidak mutlak. Fata'ammalhu, maka renungilah. Jelas? Jelas ini intinya kan sekali menjelaskan al-kabair, pelaku dosa besar, baik umatnya Muhammad atau tidak, mereka masuk neraka dan tidak kekal. Ngerti? Bahkan omongnya satu nuskho, satu cetakan yang ada tambahan min umat Muhammad akan memberikan satu pemahaman bagaimana kalau umatnya selain umatnya Muhammad, apakah berbeda hukumnya? Kalau jawab tidak berbeda. Soalnya Rasulullah SAW berkata bersifat umum, akan keluar dari api neraka orang yang ada di dalam hatinya sebesar apa? Jagung dari keimanan. Wa alam, ketahuilah, annahum, bahwasanya mereka ini para ulama itu ikhtalafu, mereka berselisih pendapat di ta'rifil kabair, dalam definisi dosa besar. Definisi dosa besar. Apa sih dosa besar? Definisinya apa? Para ulama berselisih pendapat. Ala aqwalin, atas aqwal, amsalwa, yang paling jitu, yang paling apik, yang paling juara. Annaha, bahwasanya dosa besar itu ma yatarattabu alayya hadun, berakibat alayya, atas dosa besar itu had. Apa had? Apa had? Apa had? Apa had? Hukuman yang Allah telah tentukan, kayak potong tangan, kayak zina, kayak mencuri, ada had. Ini definisi pertama. Kapan dikatakan dosa besar? Apabila sesuatu itu berakibat atas dosa tadi itu adanya had. Satu. Yang kedua, tu'ida 'alaiha binar, diancam dia itu dengan api neraka. Diancam dia dengan api neraka. Itu namanya dosa besar. Kayak apa? Kayak isbal. Isbal itu dosa besar. Soalnya diancam oleh Allah dengan api neraka. Awil laknat, atau laknat. Apa laknat? Allah melaknat orang-orang yang laki-laki menyerupai wanita, dan wanita menyerupai laki-laki. Ada dosa besar. Karena Allah melaknat.
awil ghadab atau Allah itu murka. Apa murka? Mana dasarnya murka? Contohnya kayak apa? Isbal karena sombong termasuk kan ghadab kan murka kan? Maka termasuk dosa besar. Karena Allah murka. Idan kapan dikatakan dosa besar? Kalau berakibat padanya had. Yang kedua apa? Laknat, diancam dengan neraka dan dimurkai oleh Allah. Itu jenenge dosa besar. Waraji sarha raji'lah sarha itu habib bilnya Ibn Al-Izz wa majmu' al-fatawa li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Baik. Qultu saya berkata ternyata waqad sabatat hadhihi ziyadah dan sungguh telah tetap ini ziyadah fi nuskhataini dalam 2 nuskhah minal khamsi dari 5. Yang diketahui oleh Syekh enggak ada tambahannya, ternyata yang diketahui oleh pengarang kitab ini ada. Loh, Syekh Al-Albani juara wis membahas kan. Maksudnya juara Syekh Al-Albani. Tetap ilmu itu enggak sempurna pada Syekh Al-Albani. Mungkin diketahui oleh yang lainnya. Beliau mendapatkan 2 maktutat, 2 nuskhah ada tambahannya. Yang kayak kan? Tapi meskipun di sana ada 2 nuskhah menjelaskan ada tambahan min ummati Muhammad, cuma lakin ada mu'isbatiha wal aula. Tanpa ditetapkannya itu luwe apik, lebih bagus. Meskipun dalam nuskhah yang lainnya itu ada tambahan, tapi tanpa disebutkannya itu lebih bagus. Soalnya apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani itu tadi. Paham kira-kira? Itu paham enggak? Cepet enggak? Wis paham insyaallah, wis paham. Ya wis kada paham, sampai di sini dulu. Subhanallah.